Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Xiaomi Indonesia kembali menghadirkan tablet terbaru mereka, yakni Xiaomi Pad 6. Tablet ini hadir dengan sejumlah peningkatan dari pendahulunya Xiaomi Pad 5. Tablet yang dikeluarkan oleh Xiaomi ini tidak kalah bagus dengan tablet Samsung atau bahkan iPad. Keunggulannya, tablet ini dibanderol dengan harga yang terjangkau. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Xiaomi Pad 6. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, kualitas layar memukau. Salah satu nilai jual utama dari Xiaomi Pad 6 adalah layarnya yang berkualitas. Tablet ini dibekali layar berukuran 11 inci dan sudah mendukung refresh rate adaptif yang cukup tinggi hingga 144 Hz. Dengan refresh rate tinggi, sobat tidak akan lagi menemukan pergerakan yang patah-patah saat scrolling media sosial atau bermain game. Layar tablet ini juga didukung dengan kualitas yang sangat baik. Mulai dari HDR10, Dolby Vision, mampu menghasilkan hingga 1 miliar warna, dan kecerahan layar hingga 550 nits. Brightness layar tablet ini sudah cukup baik dengan memenuhi standar untuk penggunaan outdoor. Resolusi layarnya WQHD+ 2880x1800 pixel. Kerapatan pixelnya juga terbilang tinggi, mencapai 309 ppi. Selain itu, layarnya mendukung mode baca dengan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Dengan adanya perlindungan ini, layar tablet ini jadi lebih kuat dan tahan terhadap benturan atau goresan. Kedua, performa gahar di kelasnya. Xiaomi Pad 6 gak main-main soal performa. Tablet ini dibekali chipset kelas atas yaitu Snapdragon 870. Performa yang dihasilkan tentu cukup kencang karena sudah mampu menjalankan berbagai game berat. Tablet ini dibekali RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB. Jenis RAM yang digunakan juga sudah LPDDR5, sedangkan jenis memori internalnya yaitu UFS 3.1. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jagat Review, saat dites menggunakan Antutu 9, tablet ini mendapatkan skor sekitar 732 ribuan. Meskipun chipset ini sudah berumur, tapi performanya masih terbilang sangat gahar. Saat diuji untuk memainkan Genshin Impact di setting highest 60 fps, tablet ini mampu mendapatkan frame rate rata-rata di angka 45 fps saat battle. Jadi bisa dibilang Xiaomi Pad 6 ini menjadi salah satu tablet yang cocok untuk sobat yang sering bermain game dengan grafis tinggi. Ketiga, desain kokoh. Dari segi tampilan, Xiaomi Pad 6 ini hadir dengan desain yang sangat menarik. Materialnya menggunakan aluminium alloy unibody. Ini membuatnya terasa kokoh. Tablet ini memiliki bodi metal yang berkesan premium pada bagian belakang dan samping. Bagian framenya juga sudah menggunakan bahan material yang sama. Jadi sobat bisa merasakan sentuhan premium ketika menggunakannya. Keempat, ketahanan baterai oke. Di sektor daya, Xiaomi Pad 6 dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 8840 mAh dan mendukung fast charging 33 Watt. Menurut pengujian dari tim Jagat Review, tablet ini mampu bertahan selama kurang lebih 23 jam saat dipakai untuk memutar video playback 1080p. Streaming YouTube Full HD non-HDR selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 2% saja. Untuk streaming Netflix dengan Dolby Vision selama 30 menit, baterainya hanya berkurang sekitar 4%. Jadi bisa dibilang ketahanan baterainya tergolong sangat irit untuk sebuah tablet. Kelima, speaker menggelegar. Di sektor audio, Xiaomi Pad 6 sudah dibekali 4 speaker dan mendukung Dolby Atmos. Menurut Jagat Review, tablet ini menawarkan kualitas audio yang terbilang baik di kelas harganya. Suara yang dihasilkan terbilang rapi dan cukup susah untuk mencari tablet lain yang bisa bersaing dengan tablet Xiaomi 1 ini. Jadi speaker tablet ini mampu menghadirkan audio yang memadai. Supaya sobat tidak salah membeli tablet, perhatikan beberapa poin kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli tablet Xiaomi 1 ini. Pertama, tidak punya slot kartu SIM. Xiaomi Pad 6 hanya hadir dalam satu model saja, yaitu Wi-Fi only. Dengan begitu, tablet ini tidak mendukung jaringan seluler. Jadi sobat tidak bisa memakainya untuk melakukan panggilan telepon atau mengirim SMS. Sobat yang ingin memakai tablet ini untuk melakukan pekerjaan daring harus bergantung pada Wi-Fi atau tethering dari smartphone. Kedua, tidak mendukung micro SD. Ruang penyimpanan Xiaomi Pad 6 sudah tergolong besar, tapi akan lebih baik lagi jika tablet ini dibekali slot micro SD.
Jadi jika sobat membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, sobat tidak dapat menambahnya. Hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan. Ketiga, tidak punya audio jack. Xiaomi Pad 6 memang memiliki speaker stereo yang imersif, tapi cukup disayangkan, tablet ini tidak memiliki lubang jack audio. Padahal fungsi dan kemudahan yang diberikan cukup membantu. Jika sobat sering menggunakan earphone berkabel, sobat harus menggunakan konverter jack audio ke USB Type-C. Alternatif lain yaitu menggunakan earphone wireless. Keempat, tidak punya fingerprint scanner. Kekurangan terakhir dari Xiaomi Pad 6 adalah tidak adanya sensor fingerprint. Sobat harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk membuka kunci layar. Hal ini akan cukup mengganggu bagi sobat yang memiliki pekerjaan mobile dan harus bergerak cepat ketika membuka tablet. Bagi sobat yang berminat membeli tablet ini, silakan cek kolom deskripsi video ini. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Xiaomi Pad 6, maka sobat bisa memutuskan apakah tablet ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. And I will not forgive.